Ini masalahnya banyak sejarawan tidak mau baca fiksi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Hairul Salim di TTM. Bukan teman tapi mesra, tapi Talking 30 Minutes. Ya, seperti biasa kita akan ngobrol soal penulis, soal buku, soal literasi, dan lain-lain. Nah, edisi ke-34 ini kita kedatangan seorang tamu, jauh sekali nih tamunya nih, Muhammad Iqbal. Nah, ini. Halo, Mas. Ya, oke. Muhammad Iqbal jauh sekali nih dari Palangkaraya ya, Muhammad Iqbal ya. Iya. Nah, Mas Muhammad Iqbal ini adalah seorang penulis ya, seorang esais gitu. Dan secara khusus dia menulis sejarah ya, kebanyakan nulis sejarah ya Mas. Iya. Nah, dia kumpulan esainya sudah terbit di tahun 2019, judulnya Tahun-tahun yang Menentukan Wajah Timur gitu ya. Kemudian di tahun 2021 terbit buku yang sebenarnya itu tesis ya, judulnya skripsi loh ini, skripsi loh. Jadi bukan tesis ya, menyulut api di Padang Ilalang gitu. Dan baru 2022 ini juga terbit lagi esainya bermula dari Cerita Abah. Ya, ini juga kumpulan esai ya Mas ya? Esai. Nah, Mas Iqbal ini menyelesaikan S1 di Universitas Negeri Yogyakarta. UNY ya, UNY itu yang sering disebut Unyil itu Unyil. ya. Atau dulu IKIP sebenarnya. Jurusan sejarah, Ilmu sejarah. ilmu sejarah. Prodi ilmu Ya, sejarah. ini yang skripsinya ini ya. Iya. Terus S2-nya S2 di Ilmu Sejarah Universitas Indonesia. Universitas Indonesia. Kok tesisnya belum diterbitkan ya? Belum. Atau mau diterbitkan suatu saat atau gimana? Insya Allah nanti akan Oke. diterbitkan. Itu tentang apa ya tesisnya? Tentang kesatuan rakyat Indonesia yang tertindas. Jadi ada kelompok yang dituduh pemerintah Darul Islam. Oh gitu. Namanya Ibnu Hajar. Oke. Nah. Oke, Mas Iqbal, kita ngobrol-ngobrol ya. Ini saya kira dari kita dapat kehormatan sekali nih, dapat tamu dari Palangkaraya ya. Ini sekarang dosen ya di Palangkaraya. Ya, saya di Prodi Sejarah Peradaban Islam IAIN Palangkaraya. IAIN Palangkaraya ya. Ini mau ke Jogja mau S3 apa atau gimana? Loh, siapa tahu kan? Wah, ini siapa tahu. Enggak, atau kuliah ke luar negeri. Ini biasanya kalau dosen kan ke Jogja itu setelah beberapa tahun biasanya mau S3 atau ada seminar atau apa. Kan? Ya, seminar tuh penting kan. Terdiamnya kan penting. Enggak, cuma untuk ini jalan-jalan aja. Oh, iya, ini kan artinya kemajuan Mas ya. Jadi sudah ada jalan-jalan, sudah liburan. Pasca pandemi, Mas. Udah lama sekali nggak ke Jogja ya. Iya. Oke, ada kenangan di Jogja berarti. Tapi istri bukan orang Jogja Bukan, ya? Juga istri bukan saya- kuliah di Jogja ya? Iya, istri saya Surakarta dulu kuliahnya. Oh. 11 Maret. Ya, dekat kok naik kereta sekali. Oke, Mas. Iya. Jadi sudah ada berapa esai yang pernah ditulis ya? Kira-kira jumlahnya itu. Udah lupa ya, tapi Kira-kira kalau ya, kira-kira. dihitung dari kalau online itu kan pertama kali saya di NU Online 2011. Ini ada di salah satu esainya di buku yang terakhir bermula dari Cerita Abah. Mungkin ya 100-an lah. Seluruhnya Iya, 100-an mungkin. 100 esai. Sejak tahun berapa nulisnya? Nulis untuk online 2011. 2011. Kalau 100 tuh ya berarti rata-rata 10 esai tiap Nggak tahun. banyak lah. Iya, nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak, tapi sudah jadi 2 buku itu ya? Iya, sudah 2 buku. Memang nulisnya di online semua atau di koran juga? Sebelumnya dulu saya S1 kan aktif di Pres Mahasiswa, Mas Alim. Oh ya. Saya dulu di Lembaga Pres Mahasiswa Ekspresi. Oh, halo Ekspresi ini, ada alumninya nih. Wah, ini harus diingat ini ekspresinya ya. Oke. Saya guru-gurunya dulu di sana, nyantri Iya, di iya. sana. Wah, Ekspresi itu memang banyak penulis bagus ya, banyak pemikir yang bagus ya. Iya, di bawah saya sih banyak ya. Tapi sekolahnya selesai kan kuliahnya? Selesai. Nggak banyak. Saya dengar-dengar seniornya banyak yang nggak selesai ya. Di bawah saya alhamdulillah banyak selesai. Artinya cara mengikuti yang benar sudah tahu gitu loh. Apa yang diikuti yang benar, apa yang enggak sudah tahu. Ya itu bagus Tapi lah. saya 9 semester juga dulu Mas. Nggak cepet juga. Ya oke.
Wah, jadi sudah dua-duanya jadi buku ya? Iya, udah 2 buku. Tapi sebenarnya masih banyak ya. Saya lebih dikenal tuh menulis tentang sejarah Islam. Walaupun sebenarnya saya banyak menulis juga sejarah Indonesia ya, sejarah pada umumnya. Tapi yang dibukukan itu pertama itu yang waktu saya nulis untuk edisi Ramadan di Tirto tahun 2008. Jadi 30 esai, 30 Ramadan, 30 hari, 30 hari bulan puasa. Jadi itu yang kemudian 2000, ini kan 2018 diterbitkan 2019 sama EA Books. Oh, yang tahun-tahun yang itu. menentukan Wajah Timur itu jadi isinya 30 esai ya? 30 esai, jadi peristiwa-peristiwa dalam sejarah Islam. Tidak urut sih ya, tapi 30 peristiwa Ramadan di lintas periode ya, hampir setiap zaman di sejarah Islam. Itu yang mungkin agak dikenal orang lah, nulis edisi itu. Kemudian sebelumnya nggak terlalu dikenal soalnya. Tapi saya kan nulis. Tetap dihonori kan? Iya, itu kan saya kira terkenal tuh udahlah, apa sih artinya terkenal? Tapi honor tuh tetap berarti Ya, gitu loh. itu yang maksud saya. Makanya lumayan. Honor tuh tetap berarti ya. Oke. Jadi dulu ya, saya dulu suka juga baca esai sejarah. Zaman belum online tuh dulu ada orang namanya Ong Hok Ham. Betul. Wah, itu dia nulis esai sejarah dan mungkin satu-satunya ya. Jadi penulis esai zaman itu kan banyak tipenya ya. Nah, Ong itu cirinya tentu saja karena pendekatan sejarahnya ya. Dan termasuk sejarah yang biasa-biasa saja gitu loh. Nah, apa? Tuyul misalnya, sejarah tuyul, masalah agraria, makalah makanan kayak gitu ya, tempe gitu ya. Betul. Nah, ini bisa dikatakan pelanjut ini ya. Ong Hok Ham lah ya. Oh ya enggak lah, jauh saya Mas. Ya enggak kan. Ada sebelum saya kan jauh, ada Mas Boni yang bikin serius lah ya pengelolaan sejarah populer di historia.id gitu ya. Itu dia konsisten sampai hari ini mempopulerkan terutama untuk sejarah Indonesia yang lebih populer ya. Kalau di zaman Pak Ong kan mungkin mungkin ke personal. Sekarang kan mungkin pasca ya mungkin sudah gimana maksudnya ke personal itu gimana? Maksudnya di masa itu tidak banyak sejarawan publik ya kalau sekarang ya. Pak Ong kan menempatkan dirinya dalam peta ya, sejarah Indonesia itu lebih. Karena kan waktu itu juga masih medianya terbatas ya. Betul, artinya betul. cetak. Tapi sebenarnya mungkin banyak juga orang yang pintarnya kayak Ong, cuman tidak punya akses ke media ya. Lampu sorotnya mungkin lebih hanya ke Ong gitu. Nah, bedanya dengan yang sekarang kan banyak tadi ya, termasuk ada satu situs Historia yang khusus memberikan ini. Bedanya itu apa itu kira-kira? Beda yang ini. Ya mungkin karena penulisnya sudah banyak Mas, dan media digital kan lebih ini, dan sekarang tuh dipengaruhi kalau di media sosial tuh infografis itu juga ya, karena memang orang sekarang malas baca lah ya yang panjang-panjang, yang apalagi buku ya gitu. Jadi orang butuh cepat, dan tantangannya di media daring ini harus juga dikombinasikan dengan ya bahasa yang populer dan ya enak di mata ya untuk desain dan sebagainya. Jadi kerja menulis hari ini itu untuk media online, esai populer sejarah terutama itu bukan kerja sendiri. Jadi ada kerja kreatif di. Mungkin sejarah juga tema yang banyak dibaca orang ya, artinya selalu menarik ya. Iya. Jadi penulisnya banyak sekarang. Penulis banyak ya. Jauh di bawah saya, jauh lebih bagus-bagus sebenarnya sekarang udah lebih. Itu kan merendahkan diri. Nggak apa-apa lah ya. Ya itu bagus lah. Memang karena banyak orang hebat sekarang ya, kita nggak usah terlalu umum lah ya, biasa. Iya. Tapi saya kira saya baca tulisan Mas Iqbal juga memang jelas lah ya, bagus perspektifnya gitu. Nah itu menulisnya itu biasanya judul atau temanya inisiatif sendiri atau kadang-kadang dipesan oleh media? Oh gitu ya. Sebenarnya ini saya itu ini Mas, kalau karena sejarawan ya, jadi saya cerita sedikit ya. Dulu itu gagal terus Mas kalau ngirim tulisan ke media-media besar yang mungkin tulisan-tulisan Mas Salim tuh udah biasa saya baca ya.
Jadi saya gagal terus untuk media cetak itu. Jadi setelah pulang ke Banjarmasin, saya jadi pengangguran sempat gitu. Saya cobalah nih ngirim tulisan-tulisan ke koran-koran lokal di area Kalimantan Selatan. Jadi saya ngirim tulisan itu untuk menghibur diri sebenarnya, karena apa namanya, mungkin suasana iklim, atmosfer kebudayaan intelektual di Jogja beda sekali dengan kota tempat saya Banjarmasin. Jadi saya nulis gitu, dan Jadi saya nulis Jogja banyak orang lapar, banyak orang lapar masalahnya, Nggak, dan orang kesepian. tahun 2010 itu lapak koran masih ada di dekat. Iya. Jadi saya beli koran untuk membeli dan membaca tulisan saya gitu. Jadi seminggu tuh bisa saya tembus di koran-koran lokal itu bisa sampai 3-4 tulisan, Mas. Jadi saya beli koran untuk membaca tulisan saya, dan saya nggak dapat honor dari itu. Nah, itu di daerah sih ya. Iya, ada Memang. sebenarnya di koran besar ya. Boleh nyebut merek kan nih? Koran besar itu menyediakan honor, tapi saya harus mengirim tulisan sampai 10 kali atau apa gitu baru bisa tembus. Tapi hikmahnya adalah saya terbiasa gara-gara itu menulis cepat gitu. Iya. Dan menulis kalau untuk koran kan mungkin agak berbeda ya dengan media online. Media online tuh saya agak jadi harus mengkontekstualisasikan dengan yang sekarang. Iya. Gitu. Jadi saya bebas aja. Jadi apa yang saya tulis kebetulan ketika muncul media online, tentu saja panggung yang memberikan kesempatan saya pertama online ya. Terus kemudian ada teman-teman bikin alip.id, islami.co dan sebagainya. Itu yang memberikan kebebasan saya untuk menulis awalnya. Yang penting tentang sejarah Islam atau sejarah Islam Nusantara. Jadi membuat saya lebih bisa mengeksplor sebenarnya bacaan-bacaan lama, Mas. Bacaan lama. Saya bikin bahasa lebih populer gitu dari saya saripatikan apa yang sudah saya baca, karena sebenarnya nggak ada istimewa. Jadi tulisan-tulisan ilmiah yang mungkin sudah saya baca atau teman seangkatan atau generasi saya baca, terus saya bahasakan di kondisi saat ini. Misalnya bulan Maulid apa yang rame, saya ingat tulisan Ibu almarhum Anna Maresimau saya tuliskan, Isra Mi'raj saya tuliskan gitu. Membahasakan kembali apa yang sudah saya baca aja. Sebenarnya seperti itu. Iya, iya. Ini soal sejarah ini kan menarik ya, Mas ya. Jadi meskipun paling populer itu sejarah, saya sejarah itu banyaknya, tapi juga soal sejarah ini kan banyak hal yang aneh-aneh ya. Nah, misalnya sekarang ada yang berpendapat, wah itu yang inisiatif ini nih Habib ini gitu. Kemudian Borobudur itu Nabi Sulaiman gitu. Macam-macam lah. Ini sebenarnya gejala apa kalau menurut Anda nih sebagai sejarawan atau penulis sejarah itu? Ya, ada banyak faktor, tapi saya kira faktor yang mungkin secara umum itu keran demokrasi kita ya. Jadi tentu saja pengaruh Orde Baru juga memengaruhi cara kita memahami masa lalu. Jadi apa kita kenal official history itu. Jadi terkendala di situ, kemudian juga kebijakan pengalaman saya sebagai anak IPS gitu ya, Mas. Jadi ilmu-ilmu sosial tuh kurang di sekolah tuh sudah seperti itu di kurikulum dan sebagainya. Yeah. Dan ya kalau teman-teman literasi sudah tahu juga ya bagaimana ketimpangan distribusi pengetahuan di Jogja, Jakarta atau Pulau Jawa dengan tempat-tempat lain, terutama misalnya kayak kami di Kalimantan ya. Jadi literasi tidak hanya sekadar soal meningkatkan minat baca, tapi juga aksesnya nggak ada gitu. Saya waktu kecil tuh saya ingat SD itu buku-buku tentang Pak Harto yang paling banyak gitu. Kalau ada Bobo tuh agak lumayan gitu ya. Jadi yang membuat saya jatuh cinta sama sejarah sebenarnya ensiklopedia bergambar di perpustakaan. Itu saya tinggal di kota besar Banjarmasin, ada toko besar, beberapa toko buku gitu. Jadi pengaruh itu memengaruhi bagaimana kemudian ketika reformasi masuk era digitalisasi di mana semuanya gampang terus, tapi kita tidak diikuti dengan bahwa sejarah tuh berkembang pesat gitu, kajian tentang sejarah berkembang, terutama tulisan-tulisan yang mungkin agak jomplang antara publikasi ilmiah orang Indonesia dengan orang Indonesianis gitu ya, ahli orang sarjana asing yang meneliti tentang Indonesia. Jadi kadang-kadang situasi sosial politik itu juga memengaruhi gitu ya, sangat memengaruhi malah sampai hari ini gitu ya. Kayak cerita Mas Salim tuh ya, sejarawan tuh paling menderita kalau bulan Agustus, bulan September kayak gini nih. Iya, Di 5 ya. bulan September, Agustus gitu. Karena
nggak tahu kenapa orang berebut sejarah ya sebagai "Wah, dulu kami yang melakukan itu." Gitu. Saya punya beberapa murid lah, anak muda bilang, kalau memang ya kalian yang melakukan juga apa berubah keadaan sekarang gitu kan. Jadi tapi aneh, tapi kenapa ada gejala orang ingin menunjukkan bahwa kamilah yang melakukan itu dulu, kamilah gitu. Itu ada sakit apa sebenarnya, atau ada gejala apa gitu kan yang ini. Iya, kalau berkaca misalnya di beberapa negara, taruh aja misalnya Amerika Serikat ya, patriotismenya generasi yang mengikuti perang dan aktif di perang dunia, yang mungkin juga secara pemahaman kewarganegaranya lebih konservatif ya, itu seperti itu. Jadi ada gap generasi gitu. Saya pribadi karena punya murid pernah mengajar jadi guru juga, dan saya menemukan beberapa anak muda di daerah kami di Kalimantan Tengah yang ketika melihat film gitu ya, atau memiliki perspektif yang tapi mungkin mereka takut untuk mengutarakannya di kelas, atau karena gelombang generasi tua yang mungkin bisa mengekang atau di rumah gitu. Tapi mereka tahu, oh saya nonton Act of Killing misalnya, saya nonton kok Pak film-film Joshua Oppenheimer gitu. Jadi sebenarnya distribusi digital itu berpengaruh terhadap pengetahuannya tentang sejarah gitu. Termasuk mungkin yang ribet mungkin kayak gitu tadi ya, maksudnya bumi datar, bumi bulat gitu, soal artinya politik identitas itu kan masuk ke sangat pemahaman sejarah ya. Betul. Jadi ada gejala di mana orang kok tidak terima kalau itu bukan bagian dari identitasnya yang melakukan. Betul. Kan misalnya yang berjasa pada negara ini itu adalah orang yang kebetulan agamanya ini, padahal dia ikut itu nggak ada kaitan dengan agama. Betul. Waktu dia melakukan tuh agama tidak penting, dalam arti itu tidak penting, tapi akhirnya kan kok rasanya nggak terima ya kalau orang lain yang melakukan, sehingga lalu kemudian ditemukan data-data baru misalnya katanya begitu ya. Nah ini kan banyak ini, dan mungkin ini juga mempengaruhi pandangan kita terhadap keindonesiaan ya. Betul. Terjebak pada nostalgia gitu lah ya. Ya kalau nostalgia, kalau beneran nggak apa-apa, tapi kalau enggak, artinya menampik peran orang lain ya. Nah padahal yang namanya bangunan Indonesia itu kan juga yang membangun kan banyak orang ya. Ada peran sejarah banyak orang, itu yang mau ditampik gitu loh. Dan ini yang paling penting juga, dalam konteks ini, orang-orang ini tidak percaya pada sejarah, tapi percaya pada kiai, ustadz misalnya ulama yang menyatakan itu. Padahal kan kita tahu dia tidak punya otoritas untuk mengatakan itu gitu loh. Ya kalau soal agama mereka punya otoritas, tapi yang itu kan enggak. Nah itu Mas. Ya kasihan juga sejarawannya. Tapi kadang-kadang ini kan juga dipengaruhi oleh pengalaman pribadi saya untuk bertemu dengan orang-orang yang mengapresiasi ya. Contoh sederhana, saya ingat dulu waktu awal-awal kuliah di UNY itu, pulang mudik lebaran, ketemu keluarga yang sebenarnya ya kelas menengah dan anak-anaknya kuliah di Jogja. Tapi ketika tanya saya kuliah di mana, saya bilang sejarah, itu dia langsung ngomong Borobudur gitu. Saya kan langsung, wih, dia bilang. Jadi secara sederhana orang berpendidikan aja, itu mungkin kelas menengah di daerah ya, nggak bisa membedakan arkeologi, sejarah gitu dengan filologi gitu. Hal-hal sederhana aja itu, boro-boro ngomongin yang mendalam gitu, Mas Alim ya. Jadi memang agak complicated ya, nggak penting juga sebenarnya mungkin. Ya, tapi ada masa-masa di mana ada momentum orang menganggap ini penting gitu ya untuk politik. Sebenarnya kita memang tidak harus tahu banyak hal. Betul. Dan tidak perlu. Tapi yang prinsip yang utama bahwa tanya pada ahlinya. Betul. Dan percaya. Itu sebenarnya kuncinya. Nah yang ini kan yang nggak dipegangin. Ya saya juga bukan sejarawan, tapi karena kita menyerahkan sesuatu pada gimana sih sejarawan gitu loh. Jadi nggak perlu, dia tidak perlu, artinya nggak perlu dia baca tentang Borobudur gitu ya, nggak perlu dia baca tentang sejarah proklamasi. Tapi yang paling dasar kan percaya pada ahlinya, tanyalah pada ahlinya. Ini kan jadi masalah ini. Jadi sejarah ya agama juga tidak percaya pada ahlinya ini loh. Betul. Kadang-kadang ya itu tadi, jadi wilayah akademik atau mungkin wilayah yang terbuka itu dibawa ke wilayah yang sakral gitu ya. Jadi mungkin bacaan-bacaan
bacaan-bacaan yang mungkin lebih ideologis. Misalnya saja di masa Orde Baru itu ada kelompok-kelompok Islam yang menggunakan buku yang mungkin dianggap buku putih ya. Untuk saya sebut saja lah misalnya Api Sejarah misalnya ya. Itu sejarawan juga kan yang bikin. Sejarawan, Ya, sejarawan. nah. Sejarawan, tapi menganggap itu kemudian jadi satu-satunya kan. Pondasi sejarah itu kan sederhana, metodenya 4 tahap itu kan gampang gitu ya. 4 tahap metode sejarah. Tapi kemudian di sejarah itu ada hal yang harus diingat, dalam sejarah itu tidak ada kebenaran yang mutlak. Gitu loh. Hal sederhana itu kami sering ini kan. Ya, tapi, ini masalahnya kadang-kadang karena dibawa digiring ke wilayah teologis atau sakral, akhirnya kemudian menafikan yang lain. Ya. Kayak Patimura lah, Kartini dan Nah, karena itu kan penting kan orang seperti Anda yang menulis sejarah lebih populer gitu loh. Iya. Alhamdulillah. Karena mungkin teman-teman yang lain agak males ya nulis populer. Kenapa agak malas itu? Ya, yang mudah-mudahan sih banyak ya. Tapi mungkin untuk kredit akademik mungkin tidak. Oh, nah ini jadi penting ya. Ini kan sampai sekarang kan Anda kan jadi PNS ya, ASN. Ya, alhamdulillah. Nah, saya punya pengalaman teman-teman yang segenerasi saya nulis itu, kalau jadi ASN tuh nggak nulis lagi gitu loh. Iya, Tuh. menulis mungkin Mas, tapi Nggak, wilayah artinya tidak lagi nulis populer ya. Iya. Ya, sementara nulis ilmiahnya nggak bagus. Ngenyek ya. Saya nggak bilang begitu. Nggak, dan nggak banyak gitu ya. Ya, itu kenapa ya gitu ya. Jadi ini apa ya? Mungkin semacam komitmen atau apa ya? Ya, saya pribadi sebenarnya tidak terlalu rajin lagi menulis sekarang, saya akui itu. Berarti ada gejala itu ya. Gitu ya. Tapi saya merasa di gelombang media online ini yang menulis sekarang jauh lebih bagus dari saya dan lebih canggih, Mas. Karena kan media itu dia cepat ya. Walaupun topiknya itu aja kan referensinya harus baru gitu. Jadi ketika saya nulis, generasi di bawah saya yang kelahiran mungkin tahun 90 akhir, tahun 2000-an itu referensinya jauh lebih canggih dan pembahasannya jauh lebih upgrade. Itu saya kira kesadaran yang harus diinikan ke diri saya sendiri, Mas. Nggak mungkin saya mengulik repetisi ya sesuatu yang ini. Artinya saya harus baca lagi gitu. Ya kalau yang generasi lebih tua dari saya mungkin karena sudah terkubang dengan masalah akademik mungkin ya, atau tahu diri juga kali atau ya. pekerjaan yang ini sementara kan cari duit juga jauh lebih penting gitu. Ya karena kualitas yang sekarang ini jauh lebih bagus, Mas. Saya percaya itu. Karena apa itu? Saya juga setuju bahwa Jauh anak muda sekarang jauh lebih bagus. Saya menyebut aja ya beberapa yang mungkin tidak terlalu aktif menulis di media online tapi pernah nulis beberapa kali online. Itu dia nulisnya generasi ini akademik esai juga oke, walaupun tidak mungkin sebulan tidak produktif ya. Ya, ada banyak mereka yang ya scholar internasional gitu, yang wah luar biasa lah. Tapi di dua kaki yang baik lah, di tulisan esai akademik yang baik, di esai populer juga bagus. Saya sebut misalnya Wildan, terus ada Rapandoli gitu ya, ada Raisa Kamila yang nulis esai juga, nulis fiksi juga bagus. Ada banyak Mas. Yang topiknya sudah canggih-canggih. Jadi kita ngomong soal kenduri tapi perspektifnya sudah sejarah global. Nah, itu sekarang ya udah nggak kayak era ini lagi. Mungkin dulu sudah seperti itu zaman Pak Ong, tapi sudah terkoneksi lah gitu ya. Jadi saya pribadi sekarang kurang terlalu nyaman mendengar istilah sejarah lokal sebenarnya. Karena mungkin ya kayak terlokalisir gitu. Sebenarnya enggak ya, mungkin sejarah mikro gitu yang terkoneksi dengan artinya nggak ada sejarah yang lokal sama sekali ya. Dia ya, pasti sebagai terhubung. proyek mungkin ada. Bukan sebagai satu peristiwa kan sebenarnya Iya, enggak. sebenarnya iya. Bagaimana Dia pasti terkoneksi dengan kalau membaca sejarah Islam Indonesia jelas sekali bahwa orang dulu walaupun tidak membaca, dia sangat kosmopolitan, sangat global. Naik haji, harga karet, terus apa yang terjadi di epicentrum dunia itu tahu, kondisi perang dan sebagainya, itu mempengaruhi sikap. Dan walaupun kondisi sikapnya mungkin terlihat sangat lokal, tapi sebenarnya terkoneksi gitu. Itu yang sekarang mungkin arah kesejahteraan seperti itu. Cuman kan mungkin karena kita harus menggunakan bahasan yang lebih populer dan mungkin juga masyarakat kita kurang peduli sepertinya, jadi agak susah sih. Sepertinya referensi akademik sudah ke arah sana, sudah kompleks ya. Jadi tematik gitu, kesehatan, apalagi setelah pandemi sekarang ya.
kesehatan itu tidak hanya soal medis modern, juga perdukunan dibahas gitu, dan itu terkoneksi. Jadi topik sekarang tuh sangat menarik. Ya tinggal waktu untuk menulis sebenarnya Mas, dan orang yang mau menuliskan. Kuliner ya sekarang itu terkoneksi gitu. Jadi siapapun ya, sejarawan publik itu tidak harus berijazah sejarah sebenarnya. Ya. Kalau saya sih beranggapan seperti itu. Mungkin yang lain Yang bukan berijazah sejarah tapi bagus nulis sejarah siapa itu menurut Anda? wah, pertanyaan sulit ya. Contohnya ya. Siapa ya? Tapi kan yang namanya sejarah itu kan memang bisa jadi perspektif ya. Ya Muhyiddin Amdalan. Tapi dia jurusan sejarah. Nggak lurus tapi jadi. Tapi kan sejarah, tapi kan jurusan sejarah. Ya tapi dia nggak scholar, dapatnya bukan sarjana berijazah sejarah. Nah itu Muhyiddin Amdalan itu nulis apapun bagus. Ya benar sih. Tapi ya, salah satunya. Tapi gini, secara umum sebenarnya penulis itu tetap harus baca sejarah. Meskipun dia bukan sejarawan ya. Penulis fiksi pun. Karena sejarah itu penting ya. Jadi sangat penting itu ininya. Ya fiksi yang saya lihat jelas lebih populer ya, fiksi sejarah. Kalau mohon maaf kalau saya menyebutnya fiksi sejarah ya. Misalnya taruh aja Mbak Leila Qodori ya misalnya. Itu kan pembacanya luar biasa banyak dan itu topik sejarah. Itu juga bagian dari sejarah publik. Gitu. Jadi ya saya tidak sepakat sih kalau ini kalau dianggap itu ya bukan karya sebagai sebuah karya historiografi ilmiah, bukan, tapi dibaca orang lebih tertarik membaca tentang gerakan 98 dan sebagainya dibaca di novel pulang misalnya, atau yang lebih klasik itu kura-kura berjanggut misalnya. Itu saya kira susah sejarawan nulis seperti itu, atau mungkin yang lebih ini lagi misalnya Pak Mas Iksaka Banu gitu ya. Ini masalahnya banyak sejarawan tidak mau baca fiksi. Nah, itu kesan saya. Ini menarik ini. Jadi memang saya dulu juga pernah mendengar ada seorang teman salah satu masalah ya. Teman-teman yang jurusan sejarah itu nggak membaca sastra. Itu gimana itu ininya itu? Pentingnya sastra buat sejarawan itu seperti apa sih? Sangat, Mas. Jadi kan ada imajinasi sejarah kan. Kita kan belajar sosiologi, imajinasi sosiologis gitu. Imajinasi sejarah tuh ada. Lah imajinasi sejarah itu tidak mungkin tanpa membaca fiksi. Kalau nggak bisa membaca teks-teks global atau teks-teks literatur luar negeri nggak apa-apa. Minimal membaca Kunto Wijoyo lah gitu. Tidak banyak teman-teman generasi saya waktu itu yang mau membaca karya-karya fiksi Kunto Wijoyo. Padahal kalau kita membaca fiksi Kunto Wijoyo misalnya, itu kan dia sejarawan. Jadi kalau sudah membaca karya Pak Kunto yang di bidang sejarah, itu bisa melihat logika berpikir sejarawan gitu. Terutama sejarah-sejarah orang kecil gitu. Itu yang menarik, yang tidak people history itu ada di karya-karya fiksinya Pak Kunto gitu. Kunto Wijoyo. Misalnya itu saja. Itu sedih sekali saya kalau ketemu teman-teman, atau Pramudia misalnya. Pramudia pasti harus dibaca gitu. Ya. Nah ini kan susahnya menyuntik atau menyemangati gitu generasi sekarang kalau tidak ada kultur lingkungan yang membentuk untuk membaca fiksi, imajinasi sejarah. Kemudian bagaimana membuat sebuah tulisan yang lebih hidup, tidak kering kerontang gitu. Itu Pak Ong walaupun tidak menulis fiksi kan dia seorang pembaca fiksi gitu. Termasuk mungkin di sejarah almarhum Gus Dur misalnya ya, sejarawan publik yang dia menulis seri esai panjang tentang sejarah Islam Nusantara dulu, seingat saya. Dia juga pembaca fiksi. Jadi kan lebih beda sama saya. Walaupun memang tidak mengatakan bahwa di karya ilmiah memang tidak bisa tidak dipaksakan harus selentur itu. Tapi kalau kita membaca jurnal Indonesia Cornell atau di kelompoknya Prancis ada jurnal EVO itu, lupa saya. Nah, itu juga kombinasi Archipel. Itu juga jauh lebih lentur. Tapi secara umum sebenarnya ya ilmu sosial itu memang harus baca sastra. Iya. Ya, saya nggak tahu. Ya dulu saya juga antropologi itu teman-teman mungkin salah satu masalahnya juga nggak membaca sastra ya, jadi agak kering memang.
Betul. Ya kalau kita teman-teman orang-orang yang tulisannya bagus gitu ya, ada saya baru mungkin tahun yang lalu yang Wali Brandal Tanah Jawa itu kan menurut aku kalau dari segi data oke lah, mungkin banyak antropolog Indonesia punya. Tapi cara menuliskannya si George Quinn itu mungkin betul mungkin agak tidak mudah dicapai ya. Itu panjang lah ceritanya. Jadi memang kita ini miskin imajinasi sebenarnya, dan karena ya malas membaca sastra ya, karena sastra itu sebenarnya membantu mengembangkan imajinasi. Gitu. Iya, sulit menemukan sejarawan yang bisa menulis, misalnya yang masih hidup sekarang nih Pak Peter Carey. Di sejarah Indonesia yang bisa menulis dan sekonsisten dan sedaya tahan dan stilistik yang seperti Pak Peter Carey misalnya, untuk mencontohkan untuk penulisan sejarah Jawa gitu, misalnya sejarah Indonesia. Sulit sekali Mas, karena itu saya ingat Pak George kan harus kursus lagi. Bayangkan seorang selevel beliau, selevel begawan beliau tuh harus menulis kursus lagi untuk penulisan kreatif gitu, untuk menulis buku itu. Singkat saya dia bercerita seperti itu. Artinya ya latihan-latihan lah ya. Jadi tujuannya kan untuk publik membaca gitu. Jadi kalau hanya boleh memang kita harus ada medium khusus untuk menulis wilayah kepakaran akademik ya, spesialisasi, tapi ada wilayah di mana kita memang harus menulis untuk publik gitu. Jadi dan memang sebenarnya malah lebih lentur antropolog menulis sejarah sebenarnya ya. Saya kurang paham juga itu. Antropologi itu ya memang dekat dengan sejarah. Hari ini antropologi disajikan sebagai disertasi, sebagai skripsi atau tesis, besok dia udah jadi sejarah. Loh iya kan, dia menulis yang hanya memang pendekatannya beda, tapi yang ditulis dia adalah yang bisa disebut juga fakta ilmiah gitu ya, dengan cara etnografi. Nah, ketika disajikan, orang baca kan pasti setelah dia riset kan, bahkan mungkin 1 tahun, 2 tahun setelah dia riset kan. Sebenarnya yang dia baca itu udah sejarah. Gitu. Antropologi apa tuh sebenarnya nggak pekerjaannya orang membidang-bidangkan aja. Ya hanya memang pendekatannya beda ya. Dia tidak ini. Analytical. Ya. Makanya kalau membaca karya antropologinya orang Belanda itu sedikit beda dengan yang Amerika. Yang Belanda sangat historis. Sangat historis, yang masa lalunya dilihat juga karena dia melihat kesinambungan. Nah, kalau yang ini kan enggak, itu hanya bacaan aja, ditulis yang sekarang katanya, yang etnografi. Tapi ketika disajikan, dia jadi sejarah sebenarnya. Kira-kira. Oke. Sangat menarik ini obrolannya dengan Mas Iqbal ini ya. Jadi kita harapkan Iqbal tetap terus menulis ya. Soalnya jadi dosen nih sekarang agak sudah yang dilakukan tetap, yang didapat juga tetap kan. Ini mungkin malas lah ya. Semoga nggak begitulah maksudnya. Oke, terima kasih sekali Mas Iqbal. Ini nggak terasa ternyata kita udah lebih dari 30 menit gitu, dan kita tunggu lagi tulisan-tulisan berikutnya dan buku-buku berikutnya. Dan jangan lupa beli buku-buku Mas Iqbal ya. Anda nggak rugi membeli dan membacanya ini. Ini saya promosikan juga. Tapi yang satunya tadi saya lupa meletakkan di mana. Oke, demikian saya kira edisi yang TTM kita yang ke-34. Ketemu lagi nanti di edisi yang mendatang. Bye.